Hai Sot, ini adalah lanjutan episode film The Little Horse. Jadi bagi kalian yang belum menyaksikan part 1, silahkan OTW baru lanjut ke sini. Ya, biar relevan nontonnya. Di sini sekalian kita akan ungkap rahasia Fernanda sebenarnya. Oke, langsung saja kita semayangi. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nah, setelah Masato dan Alexandra gagal menanam jagung karena bel panggilan berbunyi, Fernanda dan Jennifer lanjut mencuci pakaiannya yang sedang kotor. Secara tiba-tiba, Fernanda sedang memikirkan sesuatu, lalu memberitahu Jennifer jika dirinya ingin ke gudang dengan alasan untuk membersihkannya. Tetapi, pada saat Jennifer selesai menjemur pakaian, lalu pergi mengecek Fernanda di gudang, faktanya ia tidak ada di sana. Dan ternyata ia mendatangi sebuah tempat bersama Sojats. Di sini Sojats memberi ramuan tradisional kepada wajah Fernanda agar terlihat menarik. Ya, guna untuk menarik perhatian Masato. Karena ternyata Fernanda juga menginginkan jagung Masato. Nah, pada saat ritual kecantikannya selesai, mereka berdua pun secara diam-diam mendatangi Masato yang sedang memperbaiki cangkulnya. Di sini Masato terlihat pasrah digoda oleh mereka berdua, entah karena pengaruh ritual atau pisau Fernanda, atau dirinya memang benar-benar bahagia dengan hal itu. Bahkan Masato juga sangat menikmatinya. Tetapi pada saat jagungnya sedang tertancap, Fernanda dan Sojats malah mencabutnya kembali lalu keluar ruangan. Padahal Masato belum menyemprot. Kasihan Masato. Di sisi lain ternyata Jennifer sedang menghayalkan Masato. Di sini Pak Thomas dengan Masato kembali ngopi bareng. Lalu Masato berkata jika dirinya semakin senang tinggal di tempat ini, bahkan lebih betah jika tinggal lebih lama. Keesokan harinya kebetulan Pak Thomas tiba-tiba kedatangan tamu. Masato pun mengambil kesempatan tersebut dengan menemui Alexandra yang sedang menunggunya melalui jendela. Mereka berdua pun menanam lagi. Tetapi pada saat di titik klimaks, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek autis masuk dan hal itu membuat Masato sangat kaget. Secara spontan sepercik kata pun keluar dari mulutnya. Tentunya Fernanda sangat kaget melihat Masato yang ternyata bisa berbicara. Di tempat lain Jennifer memanggil Bunda Maria untuk mengajaknya berbicara empat mata perihal Fernanda. Di sini Jennifer memberitahu Bunda Maria jika akhir-akhir ini tingkah Fernanda sangat aneh sebab selalu menghilang entah kemana. Di sisi lain Alexandra mendatangi Masato untuk meminta klarifikasi soal dirinya yang bisa berbicara. Lalu Jennifer tiba-tiba datang untuk mengajak Masato menanam. Tetapi sayang Masato menolaknya karena Jennifer kurang menggairahkan. What are you doing here? Just looking through the hedge. Tak lama Fernanda juga tiba-tiba datang, tetapi ia malah menyekap Masato lalu membawanya ke suatu tempat. Ya, karena penasaran, Alexandra dan Jennifer pun mengikutinya masuk ke dalam hutan. Pada saat sampai mereka berdua kaget melihat cahaya api dari kejauhan yang dikelilingi manusia tanpa busana. Ternyata Fernanda dan Sojats adalah seorang penyihir yang mengincar Masato untuk dijadikan tumbal. Nah, pada saat detik-detik terakhir mereka untuk membunuh Masato, Jennifer datang bergabung untuk mengacaukan ritual mereka. Lalu ia langsung memukul kepala Sojats menggunakan kayu hingga pingsan. Tak lama Alexandra juga datang menyelamatkan Masato. Setelahnya mereka berempat kembali ke tempat Pak Thomas. Di sini Jennifer mengungkap semuanya apa yang terjadi sebenarnya dan secara tiba-tiba Masato langsung mengeluarkan suaranya. Lalu memberitahu mereka semua perihal dirinya. Di mana sebenarnya ia merupakan orang incaran prajurit Johnson karena telah berselingkuh dengan sang ratu. Setelah terungkapnya semua keburukan yang ada
ada di tempat ini, satu persatu pun dari mereka disucikan dari segala dosa-dosanya. Hingga pada akhirnya kehidupan di tempat ini berjalan sebagaimana mestinya. Singkat cerita Sot, kini Maseto ditangkap dengan prajurit Johnson yang sudah lama mencarinya, lalu ia dikurung pada sebuah kurungan. Tak lama Johnson datang lalu memberitahu Maseto, silahkan nikmati sisa-sisa hidupmu pemuda, sebab esok hari kau akan mendapatkan hukuman yang membuatmu hilang dari bumi. Tetapi setelah Johnson keluar, keajaiban pun datang kepada Maseto. Di mana ia diselamatkan oleh Ginevra, Alexandra, dan Fernanda. Cerita Chaps pun selesai. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya, Sot.